Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah di sini kita udah bisa ngumpul bareng tanpa online. Oke, kita langsung ke pertemuan Ulumul Quran di hari ini, di pertemuan ke berapa ini? Udah nggak tahu ya, nggak bisa dihitung ya. Udah. Kita mulai di halaman 89 di Muqarrar Ulumul Quran karangan Syekh Abu Syahbah. Syekh Abu Syahbah ini beliau juga memiliki kitab yang menurut para thalabul ilmi takhasus tafsir ini juga banyak faedahnya yang kalau kita membaca karangan-karangan kitab dari Syekh Abu Syahbah ini. Salah satunya yaitu Madkhal fi Ulumul Quran, dan ada juga Al-Isra'iliyat fi wal Mawdu'at fi Kutubit Tafsir, membahas masalah riwayat-riwayat penafsiran yang salah kaprah. Kayak misalnya penafsiran ini dikhususkan diagungkan untuk Sayyidina Ali. Itu nanti didebat-debatkan masalah penafsiran ini yang maudhu, yang palsu, atau yang dhaif, riwayat dhaif, dan lain sebagainya. Syekh Abu Syahbah ini salah satu ulama yang berkontribusi pada kitab-kitab ma yata'allaqu bi ulumul Quran, tafsir juga. Langsung ke poin 9. Siapa yang baca duluan? Iqbal, coba. Apa langsung bebas? Atau yang Banat mau baca dulu? Ya, boleh. Alladzina Jibril wa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Alladzina qatahu bihi anna al-Qur'ana karim kalamullah. Wa huwa alladzi yadullu alaihi qawluhu ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ahadun minal musyrikina istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallahi thumma ablighu ma'nah. Wa anna al-Qur'ana lafzuhu wa ma'nahu min 'indillahi. Qala ta'ala tanzilul kitabi minallahi al-'azizil hakim. Amin. Tanzilul kitabi minallahi al-'azizil hakim. Wa qala wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazala. Oke, sampai paragraf yang pertama dulu nih, maksudnya bahwasanya Al-Qur'an ini yaitu kalamullah, yang dimana lafaz dan maknanya Al-Qur'an ini min indillah, la min indi Rasulillah. Jadi apa-apa yang berupa lafaz dan makna dari Al-Qur'an ini itu sendiri datangnya langsung dari Allah, bukan ciptaan atau bukan buatan dari Rasulullah SAW. Meskipun Rasulullah adalah makhluk yang terbaik ciptaan Allah, tetapi Al-Quran sendiri merupakan bukan buatan dari Rasulullah SAW, melainkan langsung buatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini barunya wa annal Qur'ana lafdhuhu wa ma'nahu min indillah. Dan semuanya ini ayat-ayat ini cuma dalil aja gitu. Oke, lanjut. Sampai sini ada paham? Kalau misalnya nggak paham, langsung aja tanya dari paragrafnya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alladzi nazzala bihi wa aminul wahyi Jibril sallallahu alaihi wasallam. Alaihissalam. Enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bi lisanin arabiyyin mubin. Wa anna alladzi nazala bihi Jibril huwa hadzal lafdul arabi min ghairi an yakuna lahu fihi syai'un ma wa min ghairi ayyazida fihi harfan aw yanqusu minhu harfan. Ya, jadi di paragraf yang kedua ini bahwasanya Al-Quran diwahyukan kepada malaikat Jibril yang berupa al-lafzul arabi ini. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad tanpa sedikit pun salah satu huruf ini dirubah sama sekali. Dengan tujuan Al-Quran ini di situ ada sir atau rahasia tersendiri. Kenapa Al-Quran ini harus disampaikan dari Allah kepada malaikat Jibril kemudian kepada Nabi Muhammad dengan lafaz yang benar-benar serupa yang ingin disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Tujuannya yaitu adalah
yaitu agar terhindar dari namanya pemalsuan huruf, misalnya hamim, misalnya apa kayak walladzina jahadu fina lanahdiyana wa innallaha lama'al muhsinin. Ada juga para golongan lama'al muhsinin, kan la ini kan huruf taukid, la ma'a kan berarti isim jar, huruf jar ya, ma'al muhsinin. Terus ada golongan yang menafsirkan lama ini fil madhi, lama yang bermakna adoa, memberi cahaya. Ini salah satu penafsiran yang salah, yaitu penafsiran golongan yang menafsirkan dengan riwayat yang salah. Maksudnya lama bermakna adoa, sebenarnya la ini taukid, ma'a ini bersama, al muhsinin gitu. Itu salah satu tujuan malaikat Jibril, maksudnya menyampaikan huruf dan kalimat dari Allah tanpa menambah sedikit pun huruf tersebut atau lafaz al-Arabi tersebut, dan juga tanpa mengurangi. Tujuannya yaitu menjaga agar Al-Quran ini tetap terhindar dari namanya tahrif dan tabdil. Yaitu ibaratnya tadi nazala bihi Jibril wal lafdzul arabi huwa hadzal lafdzul arabi min ghairi ayyakuna lahu fi syai'in ma wa min ghairi ayyuzida fihi harfan. Tidak menambah sesuatu dari Al-Quran yang disampaikan Allah kepada malaikat Jibril, tidak menambah huruf tersebut satu pun, dan juga tidak mengurangi dari kalimat atau huruf yang diwahyukan Allah kepada malaikat Jibril. Disampaikan apa yang malaikat Jibril dengar, apa yang malaikat Jibril ketahui, tanpa merubah makna dan hurufnya. Oke, langsung ke paragraf 3. Ini siapa? Alif. Allah. Wakadzalika laisa Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an tablihu wa hadha huwa al-haqqu alladhi yajibu ala kulli muslim an ya'taqiduhu wa yu'minu bihi wa la taltafat ila ma za'muhu ba'du min yahrahu bima la ya'rif aw min yaftari wa Aw man yaftari wa yakhtalik. Min an Jibril uhiya ilaihi al-ma'na wa annahu ibara bihadhihi al-alfaz ad-dalatu ala ma'ani balaghatil arabi imma nazala ala nabi kadhalik aw an Jibril uhiya ila nabi sallallahu alaihi wasallam al-ma'na wa anna nabi abara an hadhihi al-ma'ani bi lafdhin min indahu mutamassika bidawahir qawlihi ta'ala nazala bihi ruhul amin nazala bihi ruhul amin ala qalbika li takuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin fa inna da'mu wa qarassu lam takimu alaihi atharatu min alam wa ma tamsiku bihi hadha za'imu min al-ayati la yashhadu lahu fa inna qalbi kama yanzilu alaihi al-ma'na yanzilu alaihi al-lafz innama athara al-haqqu ibariku wa ta'ala hadha ta'bir lidalalati ala al-Quran kama wa tahul adnani wa ahul qalbu al-yaqdhan. Oke, dari poin paragraf yang ini bahwasanya tugas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan lain hanya yaitu menyampaikan wahyu saja, tidak membuat atau mengkodifikasi wahyu-wahyu yang telah Allah sampaikan kepada Nabi dengan semaunya. Maksudnya tugasnya Nabi yaitu bukan lain melainkan hanya menyampaikan wahyu saja dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada umatnya Nabi. Maksudnya nggak di situ nggak ada terjadi kodifikasi lafadz maupun makna yang dilakukan Nabi dengan semaunya Nabi gitu. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran yaitu turun langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala, terjaga dari apapun perubahan, penahrifan, pemalsuan dan lain sebagainya. Penambahan huruf, pengurangan huruf terjaga dari itu semua gitu. Intinya poinnya tugas Nabi di sini yaitu waladzi wa kadzalika laisa lin nabi fil Quran syai'un illa at-tabligh. Poinnya di sini ditekankan di sini. Ya, dan poinnya ini ditujukan agar orang-orang untuk menghindari orang-orang yang yaftari dan yang wayahtalik, orang-orang yang membuat-buat, memalsukan Al-Quran, riwayat-riwayat gitu tujuannya. Yaitu bahwasanya
Allah mengutus Nabi ini dengan tujuan bukan selain yaitu tablik saja, menyampaikan dengan tujuan tablik, menyampaikan wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini ada pertanyaan di paragraf ini. Ya gitu, ini yang gitu aja. Kita baca poin-poinnya yang penting. Ini ayat-ayatnya tadi ayatnya nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundzirin bilisanin arabiyyin mubin. Nah, ar-ruhul amin yang dimaksud di ayat ini yaitu malaikat Jibril gitu. Ala qalbika litakuna minal mundzirin bilisanin arabiyyin mubin, dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi ada orang yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an ini turun turun menggunakan bahasa Suryani. Enggak. Itu orang yang yaktalik, orang yang berbohong, mendustakan atas nama Al-Qur'an. Bahwasanya Al-Quran ini turun dengan bahasa Suryani, nggak mungkin. Dalilnya sudah jelas, bilisanin arabiyyin mubin, dengan menggunakan bahasa Arab gitu. Oke, lanjut. فهذا القول خلاف ما ترى عليه القرآن والسنة ونعقد عليه إجماع الأئمة من أن القرآن لفظه ومعناه كلام الله ومن عند الله ولو جاز الزعم بما كان القرآن معجزا ولما كان متعبدا بتلاوته فهذا الزعم لا يقول به إلا جاهل استولت عليه الغفلة أو زنديق يدس في الدين والعلم ليس منه ولا تكفر بوجوده في بعض الكتب الإسلامية فأغلب الدين أنه مدسوس على الإسلام والمسلمين وإنا لنبتغي إلى الله أن يقول هذا على المسلم بتثبت. Jadi poin yang di sini membantah qaul atau persepsi orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Quran ini merupakan kalam Nabi. Bukan. Bahwasanya Al-Quran secara lafaz dan maknanya itu min indillahi ajmain. Maksudnya kullihi min indillah. Maksudnya lafaz Al-Quran dan maknanya ini datangnya dari Allah. Jikalau ini makna lafaz dan makna Al-Quran ini datangnya dari Nabi, lamaka mu'jizan. Jadi Al-Quran misalnya kalau ini datang Nabi sendiri yang membuat, ini seakan-akan Al-Quran ini bukan kitab yang mukjiz lagi. Tahu artinya mukjiz? Mukjiz ya ini untuk tujuannya itu melemahkan orang yang ditantang Al-Quran untuk menyanding Al-Quran dan dia tidak bisa, yaitu bermakna mukjiz, melemahkan. Misalnya fa'tu bi suratin di surah Al-Baqarah, fa'tu bi suratin min mithlihi wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jadi para kaum golongan yang tidak percaya Al-Quran, mengkira Al-Quran ini ditantang untuk membuat Al-Quran meskipun biaqalli suratin minhu, dengan paling pendeknya surat seperti surah Al-Kautsar, mereka tidak mampu. Ini yaitu dari sini kita dapat menemukan bahwasanya Al-Quran ini memiliki definisi yaitu mukjiz, melemahkan, tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Oleh karena itu kita menyebutkan natijahnya, hasilnya bahwasanya Al-Quran secara lafaz dan maknanya Al-Quran ini min indillah la min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini paham ya, aman ya? Oke. Alasannya tadi misalnya kalau yang mengatakan ini Al-Quran ini bukan Nabi sendiri, maksudnya yang dikarang Nabi, kita bantah dengan kaul kalau gitu, kalau misalnya Al-Quran ini buatan Nabi, Quran ini tidak mukjiz lagi, tidak bisa bersifat mukjiz, yaitu tidak bisa ditandingi lagi, melainkan bisa disaingi oleh banyak orang, bisa ditanding. Kayak Musallamah Al-Kadzab menandingi, pengen membuat surah tandingan Al-Quran, Al-Fil, Mal-Fil, wa ma adraka mal-Fil, dan lain sebagainya, itu tidak mampu menandingi rahasia-rahasia di setiap lafaz huruf yang terkandung di Al-Quran. Rahasia kenapa kok alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, apa rahasia kenapa pakai ibarah atau jumlah ini? Itu ada hikmah atau ada ijaznya Al-Quran yang tidak bisa ditiru atau diplagiat oleh orang lain atau golongan-golongan yang menentang Al-Quran. Lanjut. Waqad balawan Nabi. Waqad balawan Nabi. Waqad balawan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana kama nazala ila ummati min ghairi ziyadatin wala nuqsan wala tahrif wala tabdil wala kisman syai'in. Kalau kana Nabi sallallahu alaihi wasallam katiman syai'an min al-wahyi, kata minal dikatnya ayat lati fiha katabun lahu wa tanbih
بلطف إلى تشاؤون في باب الاجتهاد فبحسبك أن تقرأ معي قول الله قول الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وقول الله وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي in attabi'u illa وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين la yarjuna liqa'ana tabi Qur'an wa hadha أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم وقوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. Ya ini dalil-dalil ya. Nanti kalau ujian sampai ambil satu ayat buat dalil. Misalnya tanya dalilnya kenapa Nabi ini tugasnya hanya menyampaikan wahyu. Ya ini tadi hafalin satu ayat aja yang gampang ya. Ya Rasulullah balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas. Gitu aja. Salah satu aja. Jadi di poin ini, di paragraf ini bahwasanya tugas Nabi ya tetap diulangi lagi, ini penegasan yang sebelumnya, yaitu menyampaikan apa-apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada malaikat Jibril kemudian kepada Nabi Muhammad SAW tanpa mengkhianat kitman, menyembunyikan wahyu tersebut atau tidak menyampaikan secara keseluruhan atau menyembunyikan. Ya ini tugas daripada Nabi Muhammad SAW, yaitu hanya menyampaikan wahyu gitu. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa lam taf'al fama ballaghta risalatahu. Hafalkan satu ayat saja, jangan semua. Pusing. Apalagi yang belum punya hafalan kan ya, jangan satu aja. Langsung ke ini. Sampai sini ada pertanyaan? Alif, Bal, ada yang ditanyakan? Intinya tadi penegasan ulang sih, bahasanya Nabi ini tugasnya hanya tablik. Aman ya? Ada yang ditanyakan? Jelas, oke. Lanjut ke nuzul Jibril bis sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Nuzul Jibril bis sunnah. Wa dzakarna min hafazati Jibril alaihi salam ala tablighil lafzi kama sami'ahu min ghairi taghyiri hatta walau kana lafdhan bi ma'na wahid. Innama huwa fihi yata'allaq بتبليغ القرآن أما وحي السنة فلا يلتزم فيه جبريل عليه السلام اللفظ الذي سمعه لأن تبليغ السنة مبناه المعنى إذ ليس لفظها معجزا ولا متعبدا بتلاوتها كالقرآن. Imam Al-Juwaini fi hadzal maqam kalama hasan dzakarahu as-Suyuti fil Isqani wa alaqa alaihi wa ilaika hadzal kalam. Jadi di paragraf ini nuzul yang dimaksud nuzul Jibril bis sunnah, maksudnya malaikat Jibril menyampaikan wahyu bis sunnah. Bis sunnah ini hadis qudsi. Bukan ya hadis qudsi. Wahyu yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad cuman dengan periwayatan makna saja, bukan periwayatan lafaz secara lafaz. Berbeda dengan wahyu Al-Qur'an. Wahyu Al-Qur'an diwahyukan dari Allah kepada malaikat Jibril kemudian kepada Nabi ini dari sono dari awal sampai ke Nabi ini tanpa sedikit pun berubah. Ya lafaznya yang diturunkan misalnya alif lam mim ya alif lam mim, tak usah dijelasin alif lam mim apa. Beda halnya dengan hadis qudsi. Hadis qudsi dari Allah ke malaikat Jibril ke Nabi ini bisa diriwayatkan dengan makna. Misalnya saya menyuruh Iqbal, misalnya Iqbal ambilkan presiden menyuruh kamu untuk segera melapor diri ke KBRI misalnya. Terus Alif menyampaikan dengan makna saja, maksudnya gitu, nggak dengan kata-kata apa-apa yang keluar dari Iqbal.
dari aku maksudnya. Ya, jadi aku menyampaikan ke Iqbal ini sampaikan ke pihak KBRI suruh gini. Terus Iqbal menyampaikan ke KBRI berarti dengan bebas bahasanya Iqbal. Ini Ustadz, mohon maaf ini Pak, ini dari Mas Hadis ini disuruh gini tanpa harus wajib sama persis dengan ucapan itu. Berbeda dengan wahyu Al-Quran, itu tidak boleh periwayatan selain periwayatan sesuai lafadz. Kalau alif lam mim qad aflahal mu'minun ayatnya qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un, ya itu yang disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sama persis, tidak boleh ada perubahan. Itu bedanya hadis qudsi sama wahyu Al-Quran. Dari sini kita menyimpulkan bahwasanya yang membedakan hadis qudsi dan wahyu Al-Quran yaitu definisinya, yaitu al-muta'abbad bitilawatih. Kalau hadis qudsi disampaikan dengan cara makna saja boleh, itu tidak, kalau kita membaca hadis qudsi kita tidak mendapatkan ganjaran untuk ganjaran membaca hadis qudsi meskipun itu kalamullah. Berbeda dengan Al-Quran diturunkan kepada Nabi, kita dapat ganjaran ketika kita membaca Al-Quran, misalnya alif lam mim ila akhirih, kita mendapat Al-Quran atau mendapat pahala dari membaca Al-Quran, wahyu Al-Quran gitu. Bedanya hadis qudsi dan wahyu Al-Quran. Nah, diskusi ini la yajuzu riwayah bil makna. Boleh meriwayatkan dengan makna, bukan dengan sama persis dengan lafaz yang disampaikan oleh Allah kepada Jibril dan sampai kepada Nabi Muhammad. Kalau wahyu Al-Quran ini tidak boleh, melainkan harus dengan sama persis menggunakan lafaz, tidak boleh riwayat bil makna. Gitu. Nah, langsung al-farqu bainal wahyaini. Al-farqu bainal wahyain qala jawab Al-Juwaini. Al-Juwaini Allah menjulu kismain kismu qala Allah li Jibril qala lin nabi alladhi anta mursil ilaih Allah yaqul if al-kada kata wa amru bi kada fafahima Jibril ma qalahu rabbuhu summa nazala ba'du dzalik lan nabi wa qala lahu ma qalahu rabbuhu walam takun al ibarah tilkal ibarah kama yaqulul malak liman yathukku bihi qala li fulani yaqulu lak al malak al-malik ijtihad fi al-khidmah wajma' jundaka lil qital wa idza qala rasul yaqulu laka al-malik la tatahawun fi khidmati la tatruk al-junda tatafarraq wa haitsu ma'al muqatalah ala muqatalati la yansibu ila kadhib wala taksir fi ada'ir risalah. Jadi Imam Al-Juwaini membagi kalamullah atau firman-Nya Allah ini menjadi dua bagian. Kismun yang pertama itu hadis qudsi. Ya, hadis qudsi ini berarti menyampaikannya malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, menyampaikan perintah Allah, if'al kada wa kada wa'mur bikada. Jadi menyuruh gitu, melakukan sesuatu, memerintahkan. Tapi malaikat Jibril ini menggunakan ibarah, menyampaikan ibarah kepada Nabi Muhammad dengan tidak sama persis dengan ibarah yang disampaikan Allah kepada malaikat Jibril. Tapi maksudnya sama, tidak harus sama persis. Ya kayak ini, kayak yaqul al-malik ijtahid fil khidmah wajma' jundakal qital. Kan wajma' jundakal qital intinya lil qital, untuk mengumpulkan para tentara untuk berperang. Terus ada juga ibarah yang maksudnya sama tapi berbeda secara susunan kata ibarahnya, tapi tujuannya sama, tetap wahidhum al muqatalah sama, yaitu yang dimaksud hadis qudsi, yaitu yajuzu riwayatu bil makna. Berbeda dengan wahyu Al-Quran, yaitu la yajuzu riwayah illa bil lafzi. Tidak boleh meriwayatkan wahyu Al-Quran malaikat Jibril dari Allah, melainkan harus sama persis yang disampaikan Allah kepada malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini yang pertama, kismun yang pertama ini yaitu hadis qudsi. Wahyu yang pertama al-kalamu wahyu munazzal kisman. Kismun awal hadisun qudsi, kedua ini kismun akhar yaitu siapa? Baiklah. Kismun akhar qala Allahu li Jibril iqra' 'ala nabi hadzal kitab
نزل جبريل بكلمة من الله من غير تغيير كما يكتب الملك كتابا ويسلمه إلى أمين ويقول اقرأه على فلان فهو لا يغير منه كلمة ولا حرفا ولا سيوطي قلت القرآن والقسم الثاني والقسم الأولى هو سنة Sunnah itu maksudnya hadis qudsi. Hadis qudsi di sini. Kama warada anna Jibril kana yanzilu bis sunnah kama yanzilu bil Qur'an. Min huna jaza riwayat sunnah bil ma'na. Anna Jibril adaha bil ma'na. Walam tajuz al-qira'ah bil ma'na. Anna Jibril adahu bil lafzi. Walam yabih lahu iha'uhu bil ma'na. Yasilu fi dhalik anna al-maqsud minhu at-ta'abbud bil lafzihi jasbihi wala yaqdir ahadun an yaqdi bil lafzi yaqumu maqamahu wa an tahta kulli harfin minhu ma'ani. Terus la yuhatu biha kasratun wala yaqdir ahadun an ya'tiya bima tamalu alaihi at-tahqiq alal ummah haitsu ja'ala al-manzil ilaihim ala qismain ismun yarwunahu bilafzil al-muhabihi ismun yarwunahu bil makna ja'ala kulluhum mimma yarwi bil lafzi la syaqwa bil makna lam yu'min tabdil wa tahrif fata'amma wasuila az-Zuhri ambil wahyu faqal al-wahyu ma yuhillahu fihi ila nabi minal anbiya wa yasbituhu fi qalbihi wa yatakallam bihi wa yaktubuhu wa huwa kalamullah minhu ma la yatakallamu bihi wa la yaktubuhu li ahad wala ya'mud bi kitabatihi walakinahu yahtisu bihi nas hadisan wa yubayyinu lahum anna allaha amarahu an yabinahu linnas wa yuballighahum iyyahu. Jadi yang di kismun kedua ini yaitu kismun wahyu Al-Quran, yang dimana tidak boleh meriwayatkan wahyu Al-Quran ini melainkan harus bil lafzi, yang dimana malaikat Jibril ini ketika diwahyukan Al-Quran dari Allah kepada malaikat Jibril ini tidak boleh sama sekali menambah atau mengurangi apa-apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril. Gitu. Seandainya kalau misalnya kalam wahyu Al-Quran ini boleh diriwayatkan dengan makna, nanti wahyu Al-Quran ini tidak akan aman dari bahaya, yaitu tabdil dan tahrif. Misalnya boleh kayak meriwayatkan hadis qudsi bil makna, misalnya if'al kada wa'mur bi kada gini sama. Misalnya kita menafsirkan wahyu Al-Quran dengan hadis qudsi, nanti terjadi suatu masyaqqah, yaitu bahaya, yaitu masyaqqah tentang tidak aman dari namanya tahrif dan tabdil atau pemalsuan atau penggantian atau pemalsuan wahyu Al-Quran gitu. Jadi kita bisa membedakan bahwasanya wahyu Al-Quran dan hadis qudsi ini berbeda, dan di mana wahyu Al-Quran ini harus disampaikan betul-betul, yaitu dari Allah kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril tidak merubah sama sekali satu huruf pun atau satu kalimat yang ada di dalam Al-Quran kemudian disampaikan kepada Nabi. Tujuannya yaitu adalah menghindari daripada tahrif dan tabdil, berbeda dengan hadis qudsi yang dimana boleh meriwayatkan dengan makna gitu. Tadi ada poin penting juga, apa tadi? Seandainya ya, misalnya kalau di wahyu Al-Quran ini sama persis kayak hadis qudsi, boleh meriwayatkan dengan makna, nanti ya tidak mukjiz, tidak akan terjadi ijaz Al-Quran. Salah satu hikmah kenapa wahyu Al-Quran ini harus disampaikan dari Allah kepada malaikat Jibril kepada Muhammad, tidak boleh ada perubahan, yaitu tujuannya di sana ada hikmah banyak, karena di balik setiap huruf, setiap kalimat, setiap lafaz huruf atau jumlah susunan kata yang di dalam wahyu Al-Quran ini mengandung hikmah. Kenapa sih ini kok pakai alam tara kaifa fa? Kenapa bukan al-fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil gitu? Kan simple. Nah, itu bukan lain, di sana terdapat tujuan atau hikmah tersendiri yang kita perlu gali lebih dalam. Kenapa
Allah menurunkan wahyu menggunakan ibarah ini, kalimat ini, istilah ini yang dimana malaikat Jibril tidak boleh merubah apapun dari sesuatu apapun yang disampaikan oleh Allah kepada malaikat Jibril. Misalnya ayat kenapa wadduha, belakangnya semua wadduha walaili idza saja, apa hikmahnya dari situ? Apakah surat ad-duha ini karena salah satu hikmah kenapa wadduha walaili idza saja bersaja kan? Ada mengandung kayak arut qawafi gitu. Itu tujuannya kan ad-duha ini termasuk surah Makkiyah. Salah satu surah Makkiyah tanda-tandanya adalah mengandung sastra yang bersaja gitu, yang ingin disampaikan kepada kaum-kaum para yang hidup di masa para ahlu Makkah yang dulu mereka merupakan ahli balaghah dan fusoha. Sedangkan Al-Quran diturunkan kepada mereka, kepada ahlu Makkah dengan bahasa yang bersaja, untuk tujuannya itu memantik hati mereka atau keahlian mereka dalam berbahasa, berbalaghah, berkalam, ini akan mereka mendengarkan Al-Quran. Sebenarnya mereka, kalau Al-Quran tidak diturunkan menggunakan saja atau kayak keindahan Qafiyah tadi bersaja, wadduha walaili saja kepada ahlu Makkah, mereka akan tidak berminat. Apa ini Al-Quran kok gak ada sama sekali seninya gitu. Oleh karena itu Allah mendesain Al-Quran yang diturunkan kepada ahlu Makkah. Salah satunya yaitu ciri-cirinya ayat Makkiyah, surah Makkiyah, yaitu dengan bersaja, wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka. Sehingga para ahlu Makkah ini mendengarkan, wah ini bahasa apa yang indah ini yang disampaikan. Sungguh indah sekali kan. Oleh karena itu pada waktu itu ahlu Makkah sangat terpantik hatinya atau perasaan jiwa-jiwa ahli bahasanya untuk mendengarkan Al-Quran. Ini apa? Ini kok bagus nih. Itu salah satu hikmah kenapa Al-Quran dibuat bersaja diturunkan kepada ahli Mekah yang mengingkari Al-Quran, tidak mau mengikuti Al-Quran gitu. Nanti berbeda, surah Makkiyah, ayat Makkiyah berbeda juga dengan surah Madaniyah seperti surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, salah satu ciri surah Al-Madaniyah, surah Madaniyah ini salah satunya adalah di dalamnya terdapat penjelasan hukum yang sangat tafsil. Coba sampai kalian pantau di dalam surah Al-Baqarah, di sana banyak sekali hukum tafsil. Tafsir ini salah satu ciri surah Madaniyah. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada lanjut wahyu sunnah. Coba tadi. Wahyu sunnah, amma wahyu sunnah faminhu ma yakunu an tariqi amin wahyu Jibril. Fi itaril halatil ula wa hiya halatul malaikiyah. Wadzalika kama fi qissatin Ya'la bin Umayyah awal Bukhari fi sahihihi bi sanadihi an Ya'la qala qultu li Umar arani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yuha ilaihi qala fabainama an-nabi fil bi'rana ja'ahu rajulun faqala ya Rasulullah kaifa tara fi rajulin ahrama bi umratin wa huwa muttadimah bitaibin fasakat Nabi sa'atan ja'ahul wahyu fa asyara Umar ila Ya'la wa ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam thawbun qad adalla bihi fa adkhala ra'sahu fa idza Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muhammarul wajhi oh ya betul summa saro anhu faqala aina sa'il 'anil umrah fa'ati bi rajul faqala yusil at-tayyib alladhi bika salat marat wanza'a anka al-jubba wasna'a fi umratika kama tasna'a fi hajjatika. Jadi ini pewahyuan wahyu as-sunnah hadis qudsi. Ini yang pertama, hala pertama itu wahya, hala pertama al-hala al-malaikiyah. Yang dimana malaikat Jibril ini berbentuk malaikat. Hadis qudsi yang berbentuk malaikat ini berwujud malaikat gitu. Ini yang rawal Bukhari ila akhir ini menceritakan proses yang dimana hadis qudsi ini terjadi, yang dimana malaikat Jibril pada halah atau keadaan berwujud malaikat.
Langsung ya itu intinya poinnya gitu. Langsung ke poin yang kedua yaitu halah yang dimana yang halasannya. Ayo langsung. Halah pertama intinya ya tadi malaikat Jibril berwujud malaikat bukan berwujud bashar. Itu di hadis qudsi yang diterangkan oleh yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari fi Shahihi, yaitu tentang kisah Ya'la ibni Umayyah gitu. Kalau di Jan gitu aja disebutkan simple aja. Misalnya halah malaikatnya Jibril di hadis penyampaian hadis qudsi ini di kisahnya siapa Ya'la ibni Umayyah gini di kisah panjang-panjang. Kalau di halah kedua ini langsung wabadu fi itaril halah asaniyah, penyampaian wahyu hadis qudsi di keadaan yang kedua, yaitu bukan keadaan malaikat selain keadaan berwujud malaikat. Lanjut langsung. وبعضه في إطار الحالة الثانية كما في حديث جبريل وبعضه بالمكالمة Mukalamah. كما حدث الليلة الإسراء والمعراج وبعضه بالإلهام والمنام وبعضه بالقلب في القلب وسواء أكانت السنة بوحي جلي أو حافي فلفظها من عند النبي صلى الله عليه وسلم. Jadi di dalam keadaan kedua, yang keadaan pertama tadi kan malaikat Jibril berwujud malaikat. Kemudian ke keadaan yang kedua, penyampaian hadis qudsi dari Allah kepada malaikat Jibril kepada Nabi, malaikat Jibril berwujud bukan selain malaikat. Itu bisa jadi berwujud langsung secara mukalamah, berarti berwujud bashar, mukalamah secara langsung. Atau dengan keadaan bil ilham. Tahu ilham ya ini memberitahunya Allah kepada hambanya secara langsung, ilham. Ya ilham kan bahasa Indonesia. Ya mengilhami gitu. Bil wal manam, dan juga di dalam keadaan tidur. Wa ba'duhu bil qadafi fil qalbi wa sa'un kanat as-sunnah yuha biwahyin jaliyan aw khafiyan falafdhu min indin nabi. Hadis qudsi ini yang membedakan dengan wahyu Al-Qur'an. Hadis qudsi ini benar ini kalam dari Allah. Disampaikan kepada malaikat Jibril, cuman dengan diriwayatin makna, la biriwayatil lafzi, dengan periwayatan makna saja. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi, kemudian Nabi menyampaikan hadis qudsi yang dari kalamu wah ini dengan min indi Nabi. Itu yang dimaksud dengan hadis qudsi, berbeda dengan wahyu Al-Qur'an. Gitu. Contoh hadis qudsi. Ada ya sini. Ya gitu, yang keadaan kedua ini menjelaskan bahwasanya malaikat Jibril ini menyampaikan kalamu wah hadis qudsi ini kepada Nabi Muhammad melalui mukalamah selain berbentuk malaikat dan secara langsung mukalamah, sebagaimana yang terjadi di dalam peristiwa Isra Mi'raj, mukalamah secara langsung bukan berbentuk malaikat. Wabatu bil ilham, ada juga yang menggunakan dengan proses ilham, kemudian lafadznya yang disampaikan Jibril kepada Nabi kemudian diucapkan kepada Nabi, ya dari situlah kita bisa menyimpulkan bahwa hadis qudsi itu kalamullah yang periwayatannya disampaikan Allah kepada malaikat Jibril dengan makna, tidak harus sama persis seperti wahyu Al-Qur'an. Kemudian malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menyampaikan qala Allah taala kada gitu. Maksudnya Nabi Muhammad yang ngomong gitu. Maksudnya qala Allah taala kada berarti ini hadis qudsi. Berbeda dengan Al-Qur'an gitu. Sampai sini ada pertanyaan, misalnya masih bingung bedanya hadis qudsi sama wahyu Al-Qur'an atau gimana? Apa bedanya hadis qudsi dan wahyu Al-Qur'an? Wajib sama ya. Kalau diskusi bisa pakai makna. Iya. Ya gitu sih intinya ulumul Quran gitu. Semua ini kayak panjang lebar gitu tak. Terus ada juga halah malaikat Jibril, ada halah keadaan malaikiyah, malaikat, dan juga ada halah selain malaikiyah. Secara mukalamah sebagaimana terjadi di peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian Nabi menyampaikan qala Allah taala kata. Jadi ini dimanakan hadis qudsi. Bagaimana hukum kita membaca hadis qudsi? Apakah kita mendapat pahala? Enggak. Beda dengan wahyu Al-Qur'an. Ya Al-Qur'an secara umum kalau kita membaca Al-Qur'an mendapat pahala karena di situ sama persis disampaikan oleh Jibril dari Allah, tak boleh dirubah sama sekali. Karena di situ ada sir-sir atau rahasia-rahasia kenapa Allah menurunkan ayat misalnya surat Al-Qur'an Al-Baqarah didahulukan daripada surah Al-Imran. Apa sirnya itu nanti perlu dikaji lebih lanjut. Ada semua hikmahnya, ada sirnya, rahasia. Nomor 10 hikmah, hikamu nuzul Quran munajjaman mufarqan. Siapa? Alif. Hikamu nuzul Quran munajjaman mafruqan.
Ya. لنزول القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم Mufarraqan مفرقا hikam حكم كثيرة وأسرار عديدة nujmiluha نجملها فيما يأتي. الحكمة الأولى tasbitu fuadin nabi صلى الله عليه وسلم وتطمين qalbihi وخاطره وهي ما أشار إليها الحق tabaraka wa ta'ala وتعالى يرده على al-musyrikin أو يهودي حيث قال وذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه tartila. وهذه الحكمة من أجل الحكمة Hikam وأعظمها ذكرها الله awal ma ذكر في رد على هؤلاء. Jadi di hikmah kenapa Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur, secara bukan satu kali turun, bukan pada satu malam satu hari, enggak. Ini tujuannya yang pertama yaitu tasbitu fuatin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana misalnya Nabi dalam peristiwa ini beliau merasakan ada peristiwa yang sama persis kayak, maksudnya serupa dengan peristiwa yang terjadi di nabi-nabi terdahulu, maka menurunkan ayat kisah para anbiya sebagai ibroh, sebagai pembelajaran agar Nabi ini tasbitu qalbin Nabi, maksudnya fuatin Nabi, untuk menenangkan, untuk menetapkan hatinya Nabi gitu, dan menenangkan jiwanya Nabi. Misalnya ada kisah kayak ada orang yang munafik, Bani Israel munafik, kemudian ada juga terjadi di zaman Nabi, ada juga di Ahlul Madinah orang-orang ciri-cirinya seperti itu. Misalnya turunlah ayat yang menjelaskan tentang kisah-kisah orang terdahulu atau Nabi terdahulu, tujuannya itu dengan tasbitu fuatin Nabi SAW. Jadi wahyu yang turun kepada Nabi atau Al-Quran itu tidak semata-mata hanya turun satu kali, nggak bisa turun satu kali. Turun selama Nabi, masa nubuahnya Nabi 23 tahun, ini turunnya berangsur-angsur, tidak mungkin turun satu kali. Kenapa? Karena di situ terjadi banyak peristiwa, seperti peristiwa halahnya orang munafikin yang tidak mengingkari atau menampakkan kemunafikannya, berpura-pura Islam di depan kaum muslimin, dan ternyata dia komplotan dari setan. Ini salah satu ciri munafik. Terus kemudian di waktu lain, seperti di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban, turun ayat wahyu Al-Quran yang memerintahkan kita untuk bersolat kepada Nabi di bulan Sya'ban. Nah, dari dua peristiwa atau dua waktu yang berbeda, ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran ini turun dengan munajaman mufarraqan, yaitu berangsur-angsur, enggak satu kali turun gitu. Itu salah satu hikmah yang pertama, yaitu tasbitu fuatin Nabi dan wa tatmain qalbin Nabi. Dalilnya apa? Kadzalika linusabbita bi fuadak warotalnahu tartila. Tartila ya, ini maksudnya berangsur-angsur, maksudnya agar kamu ini mantap, jiwamu mantap, artinya Nabi ini mantap dan tenang, merasa tenang gitu. Misalnya ada kisah orang Nabi terdahulu, misalnya kisah Sayyidina Nuh, Nabi Nuh, bahwasanya anaknya ini membangkang, terus nanti diceritakan lagi kepada Nabi sebagai tujuannya yaitu sebagai ibroh, misalnya agar Nabi ini tidak terjerumus, maksudnya umatnya Nabi ini tidak meniru apa-apa yang terjadi di umat atau zaman Nabi sebelumnya, seperti kisah Nabi Nuh itu. Intinya yang pertama, hikmah yang pertama, tasbitu fuatin Nabi SAW wa tatminu qalbihi wa khatir wa ma asyara ilahil haqqu kadzalika linusabbita bi fuadaka wa rattalnahu tartila. Itu hikmah yang pertama. Terus hikmah yang kedua, yang dariju tahta hadhil hikmah, dan sama-sama berhubungan dengan hikmah ini, yaitu tasbitu fuadin Nabi, sama kayak di atas tadi. Wa taqwiyatu qalbihi wa ilhabu hamasi wa tasliyati wa dzalika bisababi takarruri nuzul wahyi wa tawali ayatihi wa mashtamalat alaihi al-ayatu min anna risalatahu haqqun la syakka fiha wa anna al-aqibah lil muttaqin. Jadi salah satu hikmah kenapa Al-Qur'an ini diturunkan secara berangsur-angsur, yaitu untuk menegaskan ulang bahwasanya
nanti di setiap peristiwa kejadian zaman Nabi ini, misalnya ada ayat bahwasanya orang yang mutakin ini, orang yang bertakwa itu nanti akan masuk surga. Sedangkan wal aqibah dan sedangkan untuk orang-orang yang ingkar, orang kafir, yaitu mereka akan masuk ke neraka. Itu akan ininya tasbitu fuadi Nabi gitu. Sebagai apa ya, ibrah, sebagai pengingat oleh kejadian-kejadian sebelumnya yang disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya sama sih hikmahnya, ya tasbitu fuadi Nabi sama hikmahnya. Ini cuma ditegaskan ulang. Watarotan ya, baca watarotan yubayinu lahu. Taratan yubayyinu lahu hidayatuhum innama hiya 'alallah wa innama 'alaikal balagh kama qala ta'ala laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha. Surat Al-Baqarah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Faqala fa innama 'alaikal balagh wa 'alaina hisab. Kana kullama azahu qaumuhu wa nalu minhu fasafahu alaihi. Nazalat al-ayat da'iyah lahu ila tahammul wasafal wasifat alaihi wa al-akibata lis-sabirin kama qala ta'ala fasbir kama sabara ulul azmi minal rusul. Qala ta'ala wasbir wa ma sabaruka illa billahi wa la tahzan alaihim. Ya ini ayat-ayat penopang aja, dalil-dalil. Lanjut aja, ini ya ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya di dalam proses turunnya Al-Quran, Al-Quran ini yaitu ya ini menegaskan bahwasanya Nabi tugasnya yaitu hanya menyampaikan wahyu. Masalah hidayah mereka dapat petunjuk dari Allah ini masalah lain. Maksudnya fa'inal huda hudawah. Maksudnya Nabi tugasnya menyampaikan kepada kaum ini. Dulu ada kisah gini. Kalian jangan mengingkari kitabnya Allah, jangan menyekutukan Allah. Dah, gitu aja tugasnya Nabi. Masalah hidayah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi may yasha. Gitu. Tugasnya Nabi hanya menyampaikan seperti poin yang sebelumnya tadi, yaitu ma'alan nabi illa bitablik, ma'alan nabi syai'un illa at-tablik. Tugasnya Nabi hanya menyampaikan. Untuk masalah hidayah itu urusan Allah. Misalnya menyampaikan Nabi kepada satu kaum, kalian jangan gini, jangan gini seperti kisahnya Nabi terdahulu atau umat terdahulu yang mereka ini menyembah berhala, menyembah sapi, anak sapi, menyembah dan lain-lain sebagainya yang bersifat menyekutukan Allah. Jangan kalian gitu. Itu tugasnya Nabi hanya menyampaikan. Untuk masalah hidayah ya ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Tadinya apa? Tadi laisa 'alaika hudahum walakinnahu yahdi may yasha. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Dan lain sebagainya. Dihafalkan satu aja. Wataratan tanzilul ayat qisqatan 'ala nabi akhbar al-anbiya ma'a umamihim wa laquhu minhum min anatin wa masyaqqah. Fakaifa kana tahammuluhum min aqwamihim wa ma'ala ilaihi amarahu minal fawzi wan nasri 'alal a'da'i wal mukadzibina wa dzalika mithlu qisasin wa Ibrahim wa Lut wa Hud wa Shalih wa Isa wa ma laqahu min bani Israil wa qad dzakarallahu hadza min qawlihi fakullan naqussu 'alaika min anba'i rusuli ma nutsabbitu bihi fu'adak. Nah, jadi di ini ditegaskan kembali bahwasanya Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi. Misalnya ada ayat yang menceritakan kisah Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, dan lain sebagainya. Diturunkan kepada Nabi, maksudnya kenapa tujuannya? Yaitu agar Nabi ini tidak merasa sedih, tidak merasa ragu, tidak merasa kurang mantap. Akan tetapi tujuannya itu memantapkan jiwanya Nabi dan meneguhkan hatinya Nabi dan menenangkan hati Nabi. Karena Nabi inilah ada orang yang dulu ini sudah seperti ini, kamu jangan bersedih. Itu intinya, ini memantapkan jiwa Nabi. Apa-apa yang terjadi di zaman Nabi, misalnya ada orang yang menyekutukan Allah dengan menyembah berhala, dan turunlah Al-Quran dengan menceritakan kisah-kisah Nabi terdahulu, sama menceritakan sama persis dengan
apa yang terjadi di zaman Nabi. Tujuannya yaitu ingin memantapkan Nabi, kamu jangan merasa khawatir, maksudnya tasbitu qalbi Nabi, jangan gelisah, jangan khawatir. Ini ada umam terdahulu atau umat-umat terdahulu dan Nabi terdahulu ini juga gitu. Kamu tugasnya hanya menyampaikan kepada mereka masalah hidayah ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi tugasnya menyampaikan kepada kaumnya, kepada umatnya. Sampai sini ada yang bingung nggak? Ada yang tanya nggak? Aman ya? Ini poin-poinnya penjelasan lagi, penegasan ulang. Lanjut ya? Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hainan akhar nazala tanzil ayat biwa'idil al-mukadzibin Sama saja ini. Terus. Apa? menanggihim bida'watihim kama qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim afa min ahli qura ayyatihum ba'suna bayatawahum na'imun afa min ahli qura ayyatihum ba'suna yahawahum yal'alun fa in aqadu faqul anzartukum sa'iqatan misla sa'iqati da'i wa thamud qul lil ladina kafaru yantahu yughfar lahum ma qad salaf wa iya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Lanjut aja, ini sama aja penegasan ayat-ayatnya yang dimana Al-Quran ini juga menurunkan juga ancaman bagi orang-orang yang musyrik atau orang-orang yang menentang Al-Quran ya tujuannya tasbitu qalbi Nabi, bahwasanya umat terdahulu juga gini, agar kamu menyampaikan ini jangan akan menyekutukan Allah, jangan mengingkari apa-apa perintah dari Allah. Terus masalah hidayah tadi kembali lagi ke Allah, tugasnya biasanya menyampaikan ini ayat-ayat ya, menjelaskan nggak terlalu ya menegasan ulang. Lanjut aja, nggak ada poin yang baru di sini, masih sama. Kemudian yang kedua ini, yang ini wa'awana kanat tanazzal al-ayat bil hujaji wal barahina wa mubtalah liaqaidihim az-zaifah. waradat alaihim ma yatamsikuna bihi min shibbu wahiyah al-ayati Al-waridah bi itsbatillah wa sifatihi wa tauhidihi wa istihqaqihi lil ibadati wa itsbati ba'sa wal hasyri wa ahwalul yawm al-akhir wa itsbati risalati rasul wa hajatil bashari ilaihim wa kana min thamarati hadha tasbitu an abdan nabi goyat tabata wa syaja'ah wal wathuqi billahi ta'ala fi akhrajal mawaqifu wa ashhaduha qawlan ala tara ila qawlihi lis-sadiqi fil ghari la tahzan inallahu ma'ana. Ya, intinya juga ini penegasan bahwasanya Al-Quran diturunkan pada Nabi mufarraqan berangsur-angsur. Ini tujuannya yaitu untuk membantah atau memberikan hujah dalil-dalil kepada akidah-akidah yang rusak, yang sesat, seperti menyembah berhala. Pada zaman Nabi ada juga turun ayat ketika Nabi melihat kaum menyembah berhala, turunlah ayat misalnya tentang menceritakan umat terdahulu, para nabi terdahulu dengan kejadian yang sama persis, misalnya ya yang similar, yang mirip, yang mereka di mana mereka ini juga kejadiannya menyembah berhala. Nah, tujuannya ini turun kepada Nabi akan Nabi ini tasbitu fuatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar Nabi ini tidak agar hatinya Nabi, jiwanya Nabi ini mantap, maksudnya nggak ada ragu, nggak juga ada kesedihan. Dalilnya apa? La tahzan innallaha ma'ana, ini dalilnya. Ya ini penegasan ulang seperti di atas. Ada juga kesimpulan dari penjelasan di atas bahwasanya Al-Quran ini diturunkan. Ada juga yang menjelaskan tentang wa'ad, ini jaminan orang-orang yang taat kepada Allah dan Nabi-Nya. Ada juga ayat-ayat tentang wa'id, yaitu ancaman bagi siapa yang mengingkari Allah dan Rasul-Nya dan lain sebagainya. Ada juga ayat-ayat yang
menjelaskan ini sebagai bantahan atau hujah, sebagai dalil membantah akidah-akidah yang sesat, yang merusak, seperti menyembah berhala, menyembah anak sapi. Diciptakanlah patung anak sapi terus disembah. kan nggak masuk akal, nggak masuk logika. Ini tujuannya Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, yaitu dengan memberitahu hal itu semua, baik itu jaminan Allah yang taat kepada orang yang taat, ancaman Allah kepada orang yang ingkar, dan membantah-bantah akidah yang rusak. Ya, dari itu semua tujuan daripada diturunkannya Al-Quran kepada Nabi, yaitu intinya tasbitu qalbin Nabi atau tasbitu fuatin Nabi, memantapkan jiwanya Nabi, dan watatminu qalbin Nabi, agar Nabi ini merasa tenang, tidak merasa gelisah gitu. Sebagaimana firman Allah, la tahzan innallaha ma'ana. Sampai sini ada pertanyaan sebelum yang hikmah yang kedua. Aman ya? Oke. Siapa yang poin kedua? Siapa? Iqbal. Wala ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wa bizidni ilma. Faquluhu la tuhaddith bihi lisanaka litahzala bih inna alaina jama'ahu Qur'ana wa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana thumma inna alaina bayana. Jadi hikmah yang kedua dari hikmah turunnya Al-Quran ini, diturunkannya secara berangsur-angsur, yaitu hikmahnya yang kedua adalah untuk taisiru hifdhi wa fahmihi wa fahmil Quran lin Nabi, maksudnya ala Nabi, agar Nabi ini yang dimana malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, membimbing Nabi Muhammad, menuntun Nabi Muhammad, menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi ini menirukan apa-apa yang disampaikan malaikat Jibril. Akan tetapi Nabi pada waktu itu, ketika malaikat Jibril menyampaikan wahyu atau mendikte Nabi ini merasa takut, khauf. Sampai-sampai Nabi ini tergesa-gesa dalam menirukan malaikat Jibril. Takut terhadap apa? Nabi takut lupa ketika apa yang disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi ini tidak sampai kepada Nabi, maksudnya lupa, hilang dari Nabi. Oleh karena itu Nabi menirukan apa-apa yang malaikat Jibril sampaikan dengan cara ngomong yang cepat, ngomong yang kayak orang takut hilang, harus cepat-cepat saya ucapkan lagi, takut apa-apa yang disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi ini hilang dari Nabi. Kemudian Allah pada waktu itu menegur Nabi dengan turunnya ayat la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah wal ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilma. Jadi intinya Nabi pada waktu penyampaian wahyu dari malaikat Jibril kepada Nabi ini tergesa-gesa untuk segera menirukan apa yang disampaikan malaikat Jibril. Misalnya Iqbal ngomong a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku tergesa-gesa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, takut lafaz yang disampaikan malaikat Jibril ke aku ini hilang, takut gitu. Oleh karena itu turunlah ayat dengan agar Nabi ini menirukan malaikat Jibril dengan tanpa bergesa-gesa. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Hikmah yang hikmah di sini yaitu taisirul hifdhi. Jadi dengan diturunkannya wahyu secara berangsur-angsur, yaitu akan memudahkan Nabi memahami dan menyampaikan kepada umatnya tentang wahyu yang diturunkan Allah dengan taisir, dengan mudah dipahami, mudah menghafalkan. Ya secara logika gini, kalian menghafalkan Quran satu hari 1 juz, membuat hafalan baru, nggak bisa. 1 kali atau 30 juz langsung hafal 1 kali, nggak bisa, malah sulit. Itu tujuannya, salah satu tujuan di mana Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, bukan 1 kali. Taisirul hifdhi wa fahmi ala Nabi SAW. Yang hikmah ketiga, itu sih poinnya gini. وطبعين أن نزول القرآن مفرقا أدعى إلى سهولة Al-hikmah wasalisah. Oh ya ini, oke.
At-tabi'i. Langsung aja, langsung. Itu sih poinnya gitu. Al-hikmatu tsaniyah at-tadarruj fi tarbiyatil ummati diniyan wa Khuluqiyan. wa khuluqiyan wa ijtimaiyan Heeh. wa Aqidatan. wa ilman wa amalan. Wa hadhihi al-hikmah hiya allati asyara ilaiha al-haqq tabaraka wa ta'ala bi qawlihi wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muktin wa nazzalnahu tanzila. Jadi Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, yaitu intinya untuk mendidik umat bahwasanya di setiap di peristiwa ini misalnya ada gini, misalnya ada umat ada kaum yang menyembah berhala, turunlah ayat yang mengatakan la tusyrik billahi syai'a, la tusyrik bi syai'a, jangan menyekutukan aku Allah syai'a sesuatu, maksudnya ingin menyampaikan bahwasanya akidah yang mereka percaya ini salah, sesat gitu. Ya intinya tujuannya mendidik umat ini secara akhlak, secara suluk, secara sosial, secara akidah juga, secara agama. Bayangkan misalnya kalau Al-Quran ini turun satu kali brek gitu, turun kepada umat sekaligus, terus gak bisa, maksudnya mendidik secara proses mendidik kepada umat langsung dibrek nggak satu-satu, ini susah. Oleh karena itu dari hikmah tersebut kita dapat menyebutkan bahwasanya hikmah kenapa Al-Quran turun secara berangsur-angsur, yaitu untuk tarbiyatul ummah, untuk mendidik umat Islam, mendidik umatnya Nabi dinian secara agama, khuluqiyan dan secara akhlak, wa ijtimaiyan dan secara sosial, akidatan wa ilman wa amalan. Ya intinya misalnya kalian gini, jangan gini. Terus pada waktu menjelaskan akidah, kalian jangan menyembah Allah, jangan menyembah selain Allah. Menjelaskan tentang akhlak, kalian ini nggak boleh masuk rumah orang tanpa izin. Nah, itu di secara berangsur-angsur, secara berproses. Kalau satu kali nggak terjadi yang namanya tarbiyatul umat dinian wa khuluqan wa ijtimaiyan dan lain sebagainya. Kita tunggu dulu ya. Aman nggak, ada pertanyaan? Aman sih. Oke. Ya gitu aja sih poin-poinnya ulumul Quran gitu. Yang penting poin-poinnya. Sama hafalin satu dalil kalau bisa. Subhanallah. Lanjut yang ini, yang dari tahta hadil hikmah ma ya'ti. Poin 1. Siapa? At-tadarruj
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. At-tadarruj fi intiza'i al-aqaid al-fasidah wal 'adat athar wal munkarat al-mahaqaq faqad بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم يعبدون الأصنام ويشركون بالله غيره ويسفكون الدماء ويشربون الخمر ويزنون ويغتصبون الأموال ويؤذون البنات خشية العار ويقتلون الأولاد خشية الفقر ويظلمون النساء ويتزوجون نساء الآباء ويجمعون بين الأختين كما كانوا يتوالون ويقع بينهم الخروج لأوها أسباب tanaqati رعت من حمام أو سبق فرسي أو نحو ذلك وكان الخروج تدوم بينهم عشرات الأعوام حتى تأكل أحجار واليابس كان تكافل والتعاون بينهم يكاد يكون معدوما فلا تراحم بين الأغنياء ولا بين السادة والعبيد ولا بين الأقوياء والضعفاء ya. Jadi di poin ini yaitu fi intizail aqaid al-fasidah. Jadi di mana wahyu Al-Qur'an ini diturunkan secara berangsur-angsur. Ini tujuannya yaitu Nabi ini pada zaman Nabi ini pernah diutus untuk ada satu kaum yang dimana mereka ini yashrabunal khamr, mereka meminum khamr, mereka menyekutukan Allah dan lain sebagainya dari perbuatan yang tercela. Dengan adanya Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi agar yaitu intinya intizail aqaid al-fasidah, untuk membantah atau memberikan hujah-hujah kepada kaum yang tersebut yang yashrabunal khamr dan lain sebagainya. Ini bahwasanya kita yang mereka percaya ini rusak, tidak benar gitu. Datanglah Nabi dengan nuzul Quran munajaman, wahyu yang sesuai dengan peristiwa itu agar mereka ini dapat berubah, maksudnya agar menyembah kepada Tuhan, menyembah kepada Allah, tidak menyembah Tuhan selain Allah, dan juga mereka agar tidak meminum khamr dan lain sebagainya dari perbuatan yang tercela. Ya intinya gitu. Kalau seandainya Al-Quran ini tidak diturunkan secara mufarraqan berangsur-angsur, ini nanti ya akan tidak terjadi hal-hal ini, maksudnya tidak menjadi, misalnya ada kejadian ini ada ayat yang turun la tusyrik billahi syai'a, la tusyrik bi syai'a, terus ada yang tentang kepada Nabi diutus kepada kaum yang minum khamr, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru, ada ayat Quran yang turun itu. Misalnya ada orang di suatu kaum yang berzina, misalnya turunlah ayat wala taqrabuz zina innahu kana fahisha dan lain sebagainya. Itu salah satu hikmah kenapa Al-Quran ini turun satu persatu, maksudnya berangsur. Ini ada peristiwa ini turun ayat, ada peristiwa ini turun ayat, ya agar tarbiyatul ummah. Selain itu juga intizal aqaid mereka yang membantah akidah-akidah mereka yang sesat dan rusak gitu. Oke, itu saja poinnya. Wa ma'lum anna nafsah yasiku 'alaiha tarkama ta'udatuhu marrah wahidah. Wasyadid adatu muntadi'ah wal iqla'i amma taqaddatihi bimujarridi annahu li anna li aqaidi hatta walau kanat batilah walil adat walau kanat mustahjina sultanan ala nufusi wan nas asra ima manasha'u alaiha walau anna al-Quran nazala jumlatan wahidah wa talibuhum li takhli amma hum
munakhamisuna bi hamatihi min kafara jahili wa munkarat marra wahida lima istajaba ilaihi ahada wa lamma waffaqar rasul fi adai muhimmatihi wali ada dalika bin naqdi ala syariah al-jadidah. Jadi hikmah kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, jika ini ibarahnya ini, perhatikan ini penting. Falau an Al-Quran, dan jika ketika Al-Quran ini semisalnya turun nazala jumlatan wahidan, turun satu kali, watalabahum bitakhalli, dan Al-Quran ini meminta kaum-kaum yang akidahnya rusak, yang sesat, yang belum mendapat petunjuk, bitakhalli amma, bitakhalli ini membersihkan, melepaskan sesuatu dari perbuatan tercela, amma hum munghamisun fi hamaatihi min kufrin wa jahlin wa munkiratin marwatan wahidah. Jika Al-Quran diturunkan satu kali, lamastajaba ilaihi ahad, orang-orang dari mereka tidak akan menerima sama sekali. Misalnya ini turun satu Quran, ini satu wahyu kepada mereka, terjadi di ini misalnya ya, ini Al-Quran turun satu kali kepada mereka, sedangkan mereka ini backgroundnya macam-macam, perbuatan tercelanya mereka banyak, ada yang menyembah anak sapi, menyembah berhala dan lain sebagainya, ada juga yang minum khamr. Jikalau mereka dikasih wahyu atau kitab Al-Quran secara jumlatan wahidatan, mereka mustajab, tidak bisa menerima, itu. Ini poin penting yang perlu digarisbawahi. Ini alasan semua terangkum di sini. Alasan kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Kalau diturunkan secara satu kali jumlatan wahidah, mustajabu dzalika ilaihi ahad, tidak akan menerima seseorang pun pada Al-Quran gitu. Bayangkan misalnya sampean ada permasalahan hukum, dikasih buku undang-undang, ya ini udah di sini semua, sedangkan cari sendiri. Ini nggak terjadi tarbiyatul ummah, nggak terjadi yang namanya perselesaian masalah. Oleh karena itu Allah mendesain, menciptakan Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi secara mufarraqan dan munajjaman, berangsur-angsur gitu. Ini yang digarisbawahi penting. Ya, yang selain lain dan sebagainya ini hanya dalil-dalil. Yang langsung ke poin yang kedua, tadarruj fi tasbitil aqaid as-shahihah. Sama saja sih. Ini kan tadi kan yang pertama at-tadarruj fi intizail aqaid al-fasidah. Berarti lawannya at-tadarruj fi tasbitil aqaid as-shahihah. Ya, yang pertama ini membuktikan bahwasanya burhan-burhan Al-Quran ini bisa membantah mereka akidah-akidah mereka yang rusak dan yang sesat. Terus ini poin yang kedua ini sama seperti poin yang pertama, cuma lawan katanya aja, yaitu at-tadarruj fi tasbitil aqaid as-shahihah. Yang pertama kan at-tadarruj fi intizail aqaid al-fasidah, yang kedua at-tadarruj fi tasbitil aqaid as-shahihah. Ini dilewati sama. Yang ketiga, poin ketiga halaman 101, langsung situ aja. Ya, intinya tadi yang poin yang samain harus garis bawahi tadi, lau an al-Quran nazala jumlatan wahidatan lamastajaba ilaihi minhum ahad gitu. Maksudnya harus secara mufarraqah, secara berangsur-angsur. Yang ketiga, halaman 101, poin ketiga. Hafidha al-fatihu kama awjaba alaihim fahima ma'amin qala ta'ala kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Qala ta'ala fala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Faqad iqtala al-muslimun fi Makkah al-musyrikin kalau fil Madinah bil Yahud wal munafiqin hadza ila istiwalihim bi umurin ma'ayishihim wa bi iqamatid din wa nasrul Islam wa tifa'i an da'watihi. Kalau nazala al-Qur'an mambatan wahidah lama. Nah, ini juga alasan yang penting digaris bawahi. Alasan yang kedua, ayo lanjut Pak. Kalau nazala al-Qur'an mambatan wahidah lama amkanatum itu lafah ma'utu bihadihil ulafisat wa huruf al-muri wa fikih. Nah, ini at-taisir at-taisir hifdzi wa fahmi al-ummah. Jadi tujuan Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur untuk memahamkan atau memahamkan isi Al-Quran dan menyampaikan isi Al-Quran kepada ummah
ini akan menjadi mudah. Ya bayangkan saja misalnya ya intinya sama kayak di atas ya. Taisir hifdzi wa fahmi untuk mempermudah penyampaian Al-Qur'an dan menghafal Al-Qur'an pada ummah. Jika ini falau nazal Qur'an marwatan wahidah, jika Al-Qur'an misalnya Al-Qur'an ini turun dengan jumlah turun satu kali, lama amkanahum hifdzu, ya tidak mungkin bagi mereka untuk hifdzu dengan baik, dan fahmul Al-Qur'an dan baik, akan merasa kesulitan untuk memahami Al-Qur'an. Ya dikasih geradakan undang-undang, ini fahamkan, ini semua sudah ada di sini, misalnya tentang khamr, jangan minum khamr, tapi nggak diturunkan secara satu persatu, secara berangsur gitu. Itu membuat para umat yang untuk memahami Al-Quran ini merasa sulit untuk memahami Al-Quran. Ya kita kiaskan, kita analogikan, ya kita kembali ke masanya dulu yang kita pernah bahas, bahwasanya Sayyidina Ibnu Umar, sahabat Ibnu Umar ini menghafalkan Al-Quran surah Al-Baqarah saja ini perlu 8 tahun lamanya. Karena para sahabat ini harus benar-benar hafal, mengamalkan dan tahu isi dari ayat tersebut yang dihafalkan sebelum meloncat ke surah selanjutnya. Yaitulah gambaran jikalau misalnya Al-Quran langsung dihafal keseluruhan tanpa bertahap, berangsur-angsur, ya sulit gitu. Itu aja intinya. Yang keempat, tasbitu qulubil mu'minin, sama saja kayak tasbitu fu'adun nafiyah gitu, intinya gitu. Tasbitu qulubil mu'minin poinnya 4. Langsung ke Al-Hikmatus Salisah halaman 103. Langsung sini aja. Ya semua hikmah ini ya mirip-mirip saja, yang intinya tujuannya mirip sama satu sama yang lain. Nah, itu kalau dibaca Al-Hikmatus Salisah. Al-Hikmatus Salisah menjawab al-hawazin wal nawazil wal ahwal wal malabisat fi afdilha wa tajaddudiha وهذه الحكمة هي التي أشارت إليها الآية الكريمة في قوله تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. lanjut dari ويندرج تحت هذه الحكمة ما يأتي الأولى بيان حكم الله في الأقضية والوقائع التي تحدث بين المسلمين. فقد اقتضت رحمة الله بعباده أنه قلما وقعت لم يكن حكمها معروفا عند المسلمين أن تنزل الآية أو الآيات عقبها مبينة حكم الله. ومثال ذلك حادثة الإفك نزلت فيها آيات من فوق 7 سماوات ببراءة السيدة الحسن الرزان سيدة عائشة رضي الله عنها وإدانة الذي رموها بدون شهود وبينة وبيان حكم الله فيهم وهي قوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم تحسبوه شرا بل هو خير لكم لكل امرئ منهم اكتسب من الإثم إلى قوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته أن الله رؤوف رحيم. Jadi di hikmah yang ketiga dari hikmah nuzul Quran, turunnya Al-Quran ini secara berangsur-angsur, yaitu ingin bahwasanya di setiap peristiwa seperti peristiwanya kisahnya Sayyidah Aisyah, yang dimana Sayyidah Aisyah ini dituduh dengan sesuatu hal-hal yang tidak oleh orang-orang. Misalnya Sayyidah Aisyah kan merupakan perempuan yang maksudnya yang suci, yang soleha, yang sangat, yang al-ghafilat. Al-ghafilat ini bermakna bukan lupa ya, al-ghafilat itu sangat sampai-sampai saking solehanya Sayyidah Aisyah, saking baiknya, saking solehanya ini, sampai Sayyidah Aisyah ini di Al-Quran ditegaskan al-ghafilat. Al-ghafilat ini bukan bermakna lupa, kan, tetapi lupa dengan hal-hal yang buruk. Saking hebatnya, saking solehanya, sampai al-ghafilat lupa terhadap hal-hal yang buruk. Nah, terus di ayat di hadisatul ifki ini, di sini ada diterangkan tuduhan-tuduhan atau
tuduhan kelompok atau orang kepada Sayyidah Aisyah mengatakan Sayyidah Aisyah ini berbuat yang enggak maksudnya perempuan yang enggak solehah dan lain sebagainya, yang tercela lah. Nah, dari peristiwa itulah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, tujuannya ya, yaitu dengan membantah mereka bahwasanya Sayyidah Aisyah ini termasuk perempuan, yaitu istri Nabi, perempuan yang afifah, yang bersih, terbebas dari maksudnya tidak tercampur dengan perbuatan-perbuatan yang tercela, sampai dijuluki di tegasan di Al-Quran Al-Ghafilat. Al-Ghafilat ini orang-orang perempuan yang lupa untuk berbuat keji, perbuatan yang tercela, bukan lupa secara zahir ya. Wal-Ghafilat nanti itu yang menjelaskan membantah orang-orang yang menuju Sayyidah Aisyah yang enggak yang dengan perbuatan yang tercela. Nah, ininya Al-Quran diturunkan di salah satu peristiwa dari peristiwa yang lain, terus di peristiwa A, di peristiwa B, di peristiwa C, ya tujuannya agar ini yaitu bayan hukmillah, menjelaskan hukum Allah ini, bahwasanya kalau menuduh zina atau menuduh yang lain ini pasti ada konsekuensinya, ada hukumnya tersendiri. Berbeda kalau misalnya Al-Quran diturunkan secara jumlatan wahidatan dengan satu kali, yang nanti akan kesulitan untuk menjelaskan hukum secara detail dan tafsil oleh hukum dari Allah secara detail dan tafsil gitu. Misalnya ada ayat zina, misalnya ayat yang menuduh zina, walladzina yarmunal muhsanat tsumma lam yatu bi arba'ati syuhada fajliduhum tsamanina jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abada. Itu ayat ini diturunkan kepada peristiwa orang yang menuduh zina terhadap istrinya gitu, menuduh zina dengan istri orang lain. Dari peristiwa tersebut turunlah ayat walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam yatu ila akhirih. Berarti Allah ingin menunjukkan hukum atau konsekuensi bagaimana cara mengatasi orang seperti itu gitu. Berbeda dengan misalnya Al-Quran diturunkan secara jumlatan wahidatan, maka sulit untuk menjelaskan hukum-hukum Allah yang secara tafsil, secara detail kepada peristiwa pada waktu itu gitu. Ya intinya ini Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur untuk bayan hukmillah, menjelaskan hukum-hukum Allah fil aqdiyat, di permasalahan, di peristiwa-peristiwa wal waqa'i, dan peristiwa-peristiwa allati tahaddasa bainal muslimin. Ya intinya menyampaikan hukum atau solusi konsekuensi dengan baik secara detail gitu. Misalnya ya itu tadi ayat di surah An-Nur tadi menjelaskan hukum qadhaf yaitu menuduh zina dan lain sebagainya, dijelaskan secara detail oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu peristiwa. Terus hadisatul ifki ini di ayat ini turun di peristiwa Sayyidah Aisyah ini dituduh yang enggak oleh kaum tertentu dengan perbuatan yang tercela. Maka turunlah ayat innalladzina ja'u bil ifki usbatun minkum ila akhirih. Ini menjelaskan untuk membantah orang-orang yang menuduh Sayyidah Aisyah ini perempuan yang enggak baik. Sedangkan Sayyidah Aisyah ini ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an Al-Ghafilat. Sampai-sampai Sayyidah Aisyah ini lupa dengan cara untuk berbuat keji, maksudnya saking solehannya gitu. Nah, gitu aja intinya. Yang kedua, ijabatus sailin. Ini langsung ke ijabatus sailin. Halaman 104. Ijabatus sailin ala as'ilatihim allati kanu Yuwajihunaha ala Nabi sallallahu alaihi wasallam sawa'un akanat hali al-istilah hali gharbi tasbih at-tasabbut wa ta'akkud min risalah kanat bil istirsyad wal ma'rifah. ومن نوع الأول قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. ومن الثاني قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ويسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وبني السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو.
يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. Sampai sini ya, ini ayat-ayat yang menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada Nabi Muhammad SAW dari kaum tertentu. Yaitu tujuan Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, yaitu ijabatus sa'ilin ala as'ilatihim. Ada kaum yang ada orang yang bertanya, yas'alunaka 'anir ruh. Menjelaskan apa itu ruh, itu apa? Kemudian Nabi menjawab, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Jadi Nabi tidak menjawab apa itu yang dimaksud ruh pada waktu itu ketika ditanya Pak sang penanya, yaitu as-sa'ilin. Ya, ini ayat-ayat yang menjelaskan yang menunjukkan pertanyaan dari penanya, yaitu ayat-ayat yang ada sa'ala, yas'alunaka wa yas'alunaka, yas'alun, semua ini ada yas'alunaka. Yaitu tujuan Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kaum kepada Nabi Muhammad SAW mengenai berbagai hal, baik itu pertanyaan mengenai permasalahan ruh, kemudian apa itu ruh, kemudian Nabi menjawab qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalil, dan pertanyaan lain selain pertanyaan ruh kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, intinya gitu, ini hafalkan satu aja. Misalnya tanya hikmah, yaitu ijabatul sa'ilin ala as'ilatihim, seperti ayat wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi, satu aja enggak apa-apa. Jawab semua enggak apa-apa. Tapi tidak, sampean lihat soal ujiannya dulu. Misalnya soal ujiannya bil ikhtisar, ya jawab satu aja, ringkas. Misalnya sampean disuruh bil ikhtisar, sampean jawab dadakan banyak, malah tuturnya ini hari ini enggak bisa baca perintah. Malah khawatir nilainya jelek nanti. Harus nuruti perintah soal. Jangan semena-mena, misalnya aku udah hafal semua dalil, ternyata bil ikhtisar jawabnya kabeh. Dokter malas koreksi ya. Wes untuk lama ya. Tapi hadilah sila ya, ini intinya hikmah yang ke berapa tadi? Yang hikmah yang kedua. Kalau kedua terus ya kata. Kedua, tiga, dua lagi. Ya ini sampai sini aja lah. Cukup, insya Allah poin-poin yang penting. Yang lainnya ini hanya penjelasan penegasan ulang. Dari sini ada pertanyaan. Besok pertemuan selanjutnya kita membahas di al-bahasus salis, yaitu al-wahyu ta'riful wahyi lughatan wa itlaqatuhu wa ta'rifuhu syar'an, dan definisi wahyu secara bahasa dan secara istilah, secara syariat. Kaifiyat wahyillahi ta'ala ila malaikati, bagaimana proses terjadinya wahyu Allah kepada malaikat, yaitu malaikat Jibril. Suarul wahyi ila nabi, bagaimana madhar peristiwa wahyu ini, apa Nabi ini mendengar dengungan seperti suara bel atau seperti apa, nanti dijelaskan. Matawazza bi al-wahyul Quran an sa'iri suaril wahyi, apa yang membedakan wahyu Al-Quran dengan wahyu yang lainnya seperti hadis qudsi gitu. Jadi nanti dijelaskan lagi. Radama asaruhu al-a'da min syubhal wahyi. Ini juga di pembahasan ini dijelaskan tata cara kita membantah syubhat-syubhat tentang wahyu. Misalnya orang yang mengingkari wahyu ini gini, ini bahasanya nggak nyata gini. Nanti ada tata cara pembantahan terhadap syubhat-syubhat yang dilontarkan para musuh muslimin, para musuh. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Aman ya, gampang ya. Apa? Kayak kitab-kitab yang lain selain Al-Quran itu kayak Injil, Ya. itu termasuk wahyu, Mas. Iya, itu kalamullah. Kalamullah, cuman nggak tahu ya, walam ini kitab yang masih autentik sampai sekarang ini apa? Maksudnya masih ada nggak, atau sudah melalui proses tabdil, atau sudah dipalsukan sama para pendeta, para dan lain sebagainya. Ya, yang penting Al-Quran kita yakini bahwa Al-Quran ini insya Allah ya, insya Allah lagi pasti dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Sampai dalilnya apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah sendiri yang menjamin aman, insya Allah. Kalau kitab Kutubus Samawiyah yang dulu ini diturunkan ini jumlatan wahidah, bukan mufarraqan. Bedanya sama Al-Quran. Al-Kutub As-Samawiyah seperti Injil, Taurat. Seperti hanya turunnya kitab Taurat kepada Nabi Musa itu dengan jumlah satu kali saja, bukan secara berangsur-angsur, berbeda dengan Al-Quran. Inilah keistimewaan wahyu Al-Quran daripada kitab-kitab terdahulu. Itu.
Cuman kita tetap harus iman bahwasanya Injil, Taurat ini kitab-kitabnya kalamullah juga. Kita harus iman. Kalau nggak iman ya fasid, maksudnya rukun iman kita kurang satu. Gitu. Ya, sekian sampai sini aja. Ada pertanyaan lagi? Aman ya. Oke, kita besok kita pembahasan al-mabahasus salis, pembahasan mengenai wahyu dan lain sebagainya. Naktafi bihadzal qadri wa ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, kita aja wes gampang. Ada.